Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Muhammad Zainal Al-Mahdi dari kelompok G7 KTMDR UIN Mengabdi 2021. Sekarang saya akan menjelaskan tentang bagaimana cara mencegah COVID-19. Apa sih COVID-19 itu? Coronavirus atau COVID-19 yang disebut sekarang ini merupakan keluarga besar dari virus yang menyebabkan penyakit pada manusia dan hewan. Pada manusia biasanya menyebabkan penyakit infeksi saluran pernafasan mulai dari flu biasa hingga penyakit yang serius seperti Middle East Respiratory Syndrome atau MERS dan sindrom pernafasan akut berat atau Severe Acute Respiratory Syndrome atau SARS. Coronavirus jenis baru yang ditemukan pada manusia sejak kejadian luar biasa muncul di Wuhan, Cina pada Desember 2019, kemudian diberi nama Severe Acute Respiratory Syndrome Coronavirus 2 atau SARS-CoV-2 dan menyebabkan penyakit coronavirus disease 2019 atau COVID-19. Siapa saja yang berisiko terinfeksi COVID-19? Orang yang tinggal atau bepergian di daerah di mana virus COVID-19 bersirkulasi mungkin berisiko terinfeksi. Mereka yang terinfeksi adalah orang-orang yang dalam 14 hari sebelum muncul gejala melakukan perjalanan dari negara terjangkit atau yang kontak erat, seperti anggota keluarga, rekan kerja, atau tenaga medis yang merawat pasien sebelum mereka tahu pasien tersebut terinfeksi COVID-19. Petugas kesehatan yang merawat pasien yang terinfeksi COVID-19 berisiko lebih tinggi dan harus konsisten melindungi diri mereka sendiri dengan prosedur pencegahan dan pengendalian infeksi yang tepat. Bagaimana cara pencegahannya? Yang pertama, kuatkan sistem imun. Virus corona dan lainnya punya satu kesamaan, yaitu bersifat self-limiting disease alias bisa mati dengan sendirinya. Lalu, bagaimana cara membunuh virus tersebut? Tiketnya, kalau daya tahan tubuh baik, maka tubuh akan melawan virus tersebut. Lalu, bagaimana cara meningkatkan sistem imun? Yang pertama, istirahat yang cukup. Orang dewasa umumnya membutuhkan waktu tidur 7-8 jam dan remaja sekitar 9-10 jam. Kedua, perbanyak makan sayur dan buah. Kandungan vitamin dan mineral sayur dan buah memperkuat sistem imun tubuh. Yang ketiga, hindari stres. Stres yang tidak terkendali dan berkepanjangan bisa meningkatkan hormon kortisol. Dalam jangka panjang, hormon kortisol ini bisa menurunkan sistem imun. Yang keempat, dari rokok dan alkohol. Paparan asap rokok dan alkohol secara berlebih dapat merusak sistem imun. Yang terakhir atau kelima, rutin berolahraga. Direkomendasikan untuk berolahraga setiap 30 menit per harinya, seperti berjalan kaki. Pencegahan penularan COVID yang kedua adalah rutin mencuci tangan. Sudah bosan terus-terusan mencuci tangan selama 5 bulan ini? Demi kebaikan diri dan orang lain, jangan pernah bosan dan malas melakukan tindakan ini. Cucilah tangan setidaknya selama 20-40 detik dengan sabun dan air atau pembersih tangan dengan kandungan alkohol setidaknya 60%. Kapan waktu yang tepat mencuci tangan? Yang pertama, sebelum memasak atau makan. Kedua, setelah menggunakan kamar mandi. Yang ketiga, setelah menutup hidung saat batuk atau bersin. Dan yang terakhir, setelah memegang barang yang umumnya sering disentuh banyak orang, seperti gagang pintu, smartphone, tombol lift, dan lain-lain. Cara pencegahan ketiga adalah jangan menyentuh mata, hidung, dan mulut. Untuk mencegah penularan virus corona, jangan sekali-kali menyentuh mata, hidung, atau mulut saat tangan dalam keadaan tidak bersih. Ingat, penularan virus corona bisa terjadi karena ketika
tangan menyentuh barang yang terkontaminasi virus dan kemudian menyentuh mata atau wajah. Cara pencegahan keempat adalah hindari tempat keramaian. Pertimbangkanlah untuk mengambil langkah pencegahan ekstra, contohnya menghindari tempat keramaian bila sedang sakit atau berusia di atas 60 tahun atau lansia. Menurut riset dari pemerintah Tiongkok, lansia dan pengidap penyakit kronis memiliki resiko yang lebih tinggi terserang virus corona. Cara pencegahan yang kelima adalah isolasi diri saat sakit. Untuk mencegah penularan virus corona, sebaiknya jangan berpergian atau berkumpul dengan teman atau keluarga bila dirimu dalam keadaan sakit. Apabila sakitnya menunjukkan gejala-gejala COVID-19, lakukanlah isolasi diri secara mandiri di rumah. Ingat, isolasi ini hanya direkomendasikan untuk gejala awal corona seperti sakit tenggorokan ringan. Andaikan gejala tidak membaik, bahkan semakin berkembang, segeralah temui dokter atau petugas kesehatan untuk penanganan yang tepat. Gunakanlah masker untuk meminimalkan risiko penyebaran virus corona ke orang lain saat pergi ke klinik atau ke rumah sakit. Bila pergi keluar dalam keadaan sakit, hindarilah transportasi umum untuk mencegah penyebaran virus. Pencegahan yang keenam adalah selalu kenakan masker. Selalu pakai masker, terutama apabila sedang sakit. Pastikan menggunakannya dengan benar. Penggunaan masker bagi orang yang sakit bisa meminimalkan risiko penyebaran virus bagi orang lain di sekitarnya. Untuk mereka yang merasa sehat, gunakan masker kain seperti yang dianjurkan pemerintah dan tenaga medis. Pencegahan yang terakhir adalah persiapkan obat dan disinfektan. Pastikan kamu memiliki persediaan obat-obat dan disinfektan di rumah. Bila anggota keluarga ada yang sakit, berilah obat pada gejala yang dijual bebas. Kemudian segera temui dokter di rumah sakit. Sedangkan disinfektan bertujuan untuk membersihkan permukaan benda yang terkontaminasi virus dari orang yang sakit. Sekian dari saya tentang cara pencegahan penularan virus COVID-19. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.